Oppo Find X8, HP yang nyaman digunakan, desainnya cakep, chipsetnya kenceng, dan punya satu hal yang bikin HP ini praktis banget. Tapi ada beberapa hal yang masih bisa diimprove lagi. Secara feels, gue bisa bilang Oppo Find X8 ini nyaman banget di tangan gue yang cukup kecil ini. Emang sih HP-nya bukan yang kecil-kecil amat dengan layar 6,59 inci. Tapi ini udah cukup nyaman di tangan gue yang juga kecil. Satu hal yang langsung gue notice itu animasinya yang sekarang terlihat mulus banget. Tapi apa mungkin gue yang lama nggak pakai HP Oppo ya? Tapi beneran deh, ini animasinya halus banget. Dan juga haptic feedback-nya berasa cukup enak di tangan. Plus satu hal yang gue suka banget dari Oppo itu dia ada alert slidernya. Jadi nggak repot kalau misalnya gue pengen pindah profile dari silent, vibrate, dan ring. Kameranya juga memuaskan ya buat gue. Stabilisasinya cakep di semua resolusi. Apalagi kalau di kondisi cahaya yang cukup. Kameranya juga sudah ada periskop 3 kali. Jadi buat ngambil foto dengan jarak agak jauh ya masih bisa diandalkan lah ya. Tapi untuk konser sepertinya belum bisa untuk yang jaraknya itu jauh banget. Kalau yang masih di area VIP mungkin masih bisa lah ya. Dan gue juga suka modul kameranya itu nggak yang gede-gede amat. Karena kan gue juga suka naruh nih HP di stand HP. Dan kalau ditaruh kayak gini, ya dia nggak jomplang-jomplang amat gitu. Ya nggak jomplang kayak jurang kesenjangan sosial aja. Terus ada satu fitur yang bakalan berguna banget buat kalian yang pakai akses card ke apartemen. Nah, di Oppo Find X8 ini ada fitur yang namanya Snap Card. Jadi kamu bisa akses apartemen dengan HP aja. Tapi perlu dicatat, nggak semua akses card memperbolehkan hal ini. Tergantung dari akses cardnya juga. Dan kenapa Snap Card-nya itu harus pakai aplikasi FinEasy, itu juga gua nggak tahu kenapa sih. Performanya juga sudah oke banget buat gua. Ya, sewajarnya lah ya, HP flagship itu ngasih performa yang oke. Kalau di Antutu sih dia dapat skor sekitar 2,2 jutaan dan hampir semua apps dan game yang gue install di sini bisa berjalan lancar tanpa kendala. Baterainya juga udah oke menurut pemakaian gue. Pokoknya kalau keluar seharian itu gue pede nggak usah ngecharge sama sekali. Dari kondisi 100% lah ya. Nah, biasanya gue juga pakai buat sosmed, chatting, sama main game solo leveling bentar. Tapi ya ngecasnya juga cepet sih, pakai charger bawaannya di 80 watt. Jadi kalau mau ngecas juga nggak lama-lama amat. Terus di tahun 2024 ini kayaknya vendor tuh lagi gembor-gembornya ngasih IP rating yang tinggi ya. Sejak Vivo V40 yang ngasih IP rating 68 dan 69, HP yang lain juga pada ngikut. Bahkan dari yang range harga 2 jutaan sampai ke Find X8 ini. Jadi buat kalian yang punya masalah dengan air, ya bisa lebih tenang lah ya pakai si Find X8 ini. Di Find X8 juga ada fitur yang namanya O-Connect yang memudahkan buat transfer file dari iPhone ke Oppo dan sebaliknya. Tinggal install aplikasi O-Connect di iPhone dan ini sudah ada di App Store juga ya. Buat kameranya sendiri, gue pribadi cukup puas dengan hasilnya. Videonya pun bisa ngerekam di resolusi maksimal 4K baik di kamera depan maupun kamera belakang. Gue juga ada bikin video khusus untuk hasil kameranya di video terpisah. Jadi yang mau lihat bisa langsung aja nonton video tes kamera Find X8-nya. Buat kalian yang mengharapkan si Find X8 ini bisa motret bulan, sayang sekali, HP ini belum cukup bagus untuk motret bulan. Kalau mau motret bulan, better ambil yang Find X8 Pro aja sih. Secara overall, gua pribadi suka sama si Find X8 ini. Dan menurut gue, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi di X8 ini. Seperti contohnya di bagian animasinya yang pakai flux theme ini. Gua tuh suka animasinya yang halus banget, tapi kok berasa kayak ada yang patah gitu. Setelah gue perhatiin lagi, ternyata setelah gue lock screen-nya itu, AOD-nya sempet mati sebentar untuk kemudian menyala lagi. Ya emang hal simple sih, tapi menurut gue akan lebih baik kalau nggak usah mati terus nyala lagi AOD-nya. Better langsung nyala aja terus gitu. Terus mini player di Find X8 ini juga aneh banget buat gue. Jadi kan gue buka video di Chrome terus gue lock screen-nya. Nah, mini player di HP lain itu kalau gue play biasanya jalan aja. Jadi gue bisa dengerin videonya selayaknya podcast sambil layarnya itu mati. Tapi kalau di Find X8 ini
Entah kenapa, kalau mau play itu justru harus dalam keadaan layar menyala. Dan fungsi ini nggak bisa gue override di settingan juga. Ya, harapannya sih semoga Oppo bisa improve di bagian ini. Namun perlu dicatat juga kalau ini berfungsi normal saat kita menjalankan YouTube Premium. Kesimpulannya, berdasarkan pengalaman gue sehari-hari, Oppo Find X8 ini ngasih pengalaman yang menyenangkan dengan animasi yang halus, baterai yang cukup awet, charging yang cepat, bentuk yang nyaman digenggam, modul kamera yang nggak terlalu tebal jadi enak ditaruh di stand HP, dan hasil foto dan video yang bagus di kelasnya. Tapi, kalau mau dibawa untuk foto bulan atau foto konser, ya nggak bisa yang jaraknya terlalu jauh. Kalau mau itu, ambil Find X8 Pro aja. Urusan fingerprint scanner juga masih bisa diimprove dengan menggunakan ultrasonic, dan lokasinya mungkin bisa lebih ke atas sedikit lagi, seperti HP flagship lainnya. Sekian dulu video gue buat si Oppo Find X8 ini, dan kalau menurut kalian, gimana sih si Oppo Find X8 ini? Coba komen dong! Jangan lupa like dan subscribe ke channel Gadget Apa buat membantu channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video lainnya. Dah!